Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Metodologi Penelitian Universitas Garut. Untuk pertemuan kali ini melanjutkan pada pertemuan sebelumnya, kita masih membahas tentang usulan penelitian, khususnya pada kajian teoritis. Pertama, apa itu pengertian kajian pustaka? Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, papers, artikel, disertasi, skripsi, handouts, laboratorium manuals, dan karya ilmiah lainnya. Kajian pustaka biasanya merupakan kegiatan untuk membaca, mencari, dan menelaah laporan-laporan penelitian atau teori-teori yang sudah ada sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, untuk jenis-jenis kajian pustaka dalam penelitian itu bisa dibagi dalam dua klasifikasi. Yang pertama itu berdasarkan bentuknya. Jadi kalau untuk berdasarkan bentuk ada dua hal. Yang pertama itu sumber tertulis atau printed manuals ya, materials. Nah, biasanya ini berupa buku, jurnal, majalah, ijazah, buku-buku pengetahuan dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah sumber tidak tertulis, di mana sumber tidak tertulis ini bentuknya adalah video, rekaman pita suara, ataupun yang lain-lain. Selanjutnya menurut isinya itu dibagi dua. Yang pertama adalah sumber primer. Nah, sumber primer ini didapat langsung dari sumbernya atau orang yang merupakan saksi dari sebuah kejadian. Yang kedua adalah sumber sekunder, di mana ini didapat dari catatan-catatan pada sebuah kejadian atau sebuah penelitian. Yang selanjutnya, menurut Castetter dan Heisler, kajian pustaka mempunyai 6 kegunaan, yaitu yang pertama mengkaji sejarah permasalahan. Jadi mengkaji kronologis dari awal permasalahan itu timbul sampai dengan adanya penyelesaian untuk masalah tersebut. Yang kedua itu membantu pemilihan prosedur penelitian. Jadi kita itu mengkaji prosedur penelitian yang ada selama ini itu seperti apa aja. Jadi membantu kita untuk menentukan metode yang kita pilih. Yang ketiga adalah mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Jadi landasan teori seperti apa saja sih yang kita butuhkan dalam penelitian kita. Yang keempat, mengkaji kelebihan kekurangan hasil penelitian terdahulu. Jadi ini tuh sebagai pembuktian keaslian penelitian ini bersumber pada pengkajian terhadap penelitian yang pernah dilakukan. Yang kelima, menghindari duplikasi penelitian. Jadi menghindari kesamaan penelitian kita dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Yang keenam adalah menunjang perumusan masalah. Biasanya ini lebih ke bagaimana sih kita membuat perumusan masalah berdasarkan teori-teori yang sudah kita temukan. Langkah-langkah dalam penyusunan kajian teori. Menurut Sugiono tahun 2014 ditetapkan ada 7 langkah. Yang pertama itu tetapkan variabel yang diteliti. Yang kedua, mencari sumber baik dari buku, jurnal, kamus, laporan penelitian, dan lain-lain. Yang ketiga adalah lihat referensi dan pilih yang terkait dengan topik yang akan kita tulis. Yang keempat, cari dan bandingkan teori variabel dari berbagai sumber bacaan. Yang kelima, baca seluruh isi topik yang sesuai dengan variabel. Yang keenam adalah deskripsikan teori dengan bahasa kita sendiri. Yang ketujuh adalah jangan lupa cantumkan sumber yang kita kutip. Lanjut ke penelusuran kajian pustaka dalam penelitian itu ada 2 cara. Yang pertama adalah cara manual. Bisa dilakukan dengan 2 hal, yaitu mengunjungi perpustakaan atau mengunjungi sumber informasinya. Yang kedua adalah mencari pustaka elektronik atau online. Ini bisa dilakukan dengan rekaman suara, rekaman video, ataupun mencari di internet.
Nah, untuk kajian pustaka itu erat hubungannya dengan perujukan dan pengutipan. Nah, kali ini kita akan bahas sedikit tentang perujukan. Jadi, perujukan dilakukan menggunakan nama akhir dan tahun di antara tanda kurung. Jadi, misalnya dalam kurung Sugiono titik 2 2015. Itu artinya diambil dari buku karangan Sugiono tahun 2015 ya. Seperti itu. Selanjutnya adalah pengutipan. Pengutipan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengutipan secara langsung hendaknya dilakukan hanya atas pernyataan-pernyataan yang fenomenal atau monumental. Berikut adalah cara menulis kutipan secara langsung. Kutipan yang berisi kurang dari 40 kata ditulis di antara tanda kutip. Contohnya bisa dilihat di contoh di bawah ya. Selanjutnya, kutipan yang berisi 40 kata atau lebih ditulis tanpa tanda kutip secara terpisah atau membuat paragraf baru yang ditulis 1,2 cm dari garis tepi sebelah kiri dan kanan. Contohnya sebagai berikut. Nah, lanjut untuk model-model pengutipan. Untuk model-model pengutipan itu ada 3. Pertama, American Psychological Associations atau APA style. Yang kedua, Harvard style. Yang ketiga adalah The Chicago Manual of Style. Untuk American Psychological Association style itu ada beberapa ciri utama. Dan untuk model ini biasanya digunakan dalam beberapa ilmu seperti psikologi, kriminologi, sosiologi, sosial, keperawatan, dan juga ekonomi. Nah, untuk contohnya dapat dilihat pada contoh berikut. Lanjut ke Harvard style. Nah, di sini dari namanya juga kita udah tahu ya. Ini dimulai dari Harvard University yang umumnya digunakan pada penelitian ilmu pengetahuan alam. Untuk contoh pengutipannya seperti ini. Lanjut ke The Chicago Manual of Style atau model Chicago. Ini diawali dari University of Chicago Press. Biasanya digunakan pada penelitian sastra, seni tari, musik, agama, teater, teologi, sejarah, dan ilmu sosial. Untuk contohnya dapat dilihat pada contoh berikut. Oke, sekian presentasi untuk kali ini. Pembahasannya dicukupkan sekian. Semoga kalian semua dapat mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.